Saudara-saudari yang terkasih, renungan berikut adalah renungan berdasarkan bacaan Ekaristi hari Rabu dalam Pekan Biasa ke-22. Kita akan merenungkan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Kolose, bab yang pertama ayat 1-8, dan juga Injil Lukas, bab yang keempat ayat 38-44. Bacaan ini, saudara-saudari, mempertemukan kita dengan dua gambaran yang sangat indah. Dari surat kepada jemaat di Kolose kita mendengar bagaimana Injil telah berakar, berbuah, dan berkembang di sebuah kota kecil yang nyaris terlupakan dalam sejarah. Dari Injil Lukas kita menyaksikan Yesus yang penuh kuasa, yang tidak hanya menyembuhkan satu orang, tetapi menyentuh setiap orang yang datang kepadanya, lalu dengan tegas berkata juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan kabar baik. Saudara-saudari, Kolose bukanlah kota besar, bukan pusat kekuasaan. Bahkan kelak kota itu hancur oleh gempa bumi dan hilang dari panggung sejarah. Namun justru di sana, saudara-saudara, Injil itu bertumbuh. Paulus atau mungkin muridnya Epafras memuji iman, kasih, dan pengharapan jemaat kecil ini. Apa artinya bagi kita? Bahwa kesetiaan kita yang sederhana, yakni doa harian, pelayanan kecil, sikap kasih dalam keluarga, itu bukan hal yang remeh. Injil tidak hanya tumbuh di kota besar atau lewat tokoh besar. Injil juga berbuah dalam hidup orang biasa yang setia. Sedangkan dalam Injil, Yesus tidak hanya bicara ia menghardik demam ibu mertua Simon, dan seketika itu juga ia sembuh. Ia menghardik roh-roh jahat dan mereka semua takluk. Kuasanya, saudara, mengalir dari firman yang penuh wibawa. Demam dan roh jahat itu, saudara, bukan hanya persoalan masa lalu. Kita pun punya demam rohani, yakni kegelisahan, keletihan, luka batin, atau dosa yang membelenggu. Kita punya roh-roh yang merusak damai, seperti kebencian, iri hati, kesombongan, nafsu kuasa. Dan hari ini, saudara, Yesus berkata kepada kita, diamlah, enyahlah. Ia ingin memulihkan kita, sama seperti ia memulihkan Kolose dengan iman, kasih, dan pengharapan. Orang banyak berusaha menahan Yesus agar ia tetap tinggal. Mereka merasa aman bila Yesus hanya untuk mereka. Tetapi Yesus menolak, saudara. Dia berkata, aku juga harus memberitakan Injil di kota-kota lain. Dengan kata lain, Injil tidak boleh dipenjara oleh kenyamanan, oleh batas kelompok, atau oleh keinginan kita untuk memiliki Yesus hanya bagi diri kita sendiri. Injil selalu bergerak keluar, menembus batas, merangkul yang terpinggirkan. Kalau kita sungguh murid Kristus, kita pun harus ikut bergerak dari ego menuju kasih, dari zona nyaman menuju pelayanan, dari hanya menerima menuju memberi. Nah, saudara-saudari, hari ini kita belajar 3 hal. Injil berbuah di tempat kecil. Kesetiaan sederhana kita pun berharga di mata Tuhan. Yang kedua, Kristus berkuasa untuk memulihkan. Biarlah dia menghardik demam dan roh jahat dalam hidup Anda dan saya, hidup kita semua. Yang ketiga, Injil selalu bergerak keluar. Jangan kita tahan Yesus dalam batas-batas yang kita ciptakan. Ikutlah dia menjangkau sesama kita. Nah, saudara-saudari, semoga kita seperti jemaat Kolose hidup dalam iman yang berakar, kasih yang nyata, dan pengharapan yang teguh. Semoga kita seperti para murid dalam Injil berani ikut Yesus bergerak keluar, membawa kabar baik bagi dunia. Tuhan memberkati Anda dan saya. Shalom. Tuhan memberkati. Amin.